Baiklah, Lembar Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang pentingnya hukum pidana terhadap masyarakat. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Bapak Helmi Zaki Mardiansah SH.MH. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas yang berjudul materi penerapan hukum pidana dalam masyarakat. Sebelum kami masuk ke dalam pembahasan yang lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, atas nama Ririn Sofiana dengan NIM 214102020007. Selanjutnya, Farah Rofiqoh Awalia dengan NIM 214102020022. Dan yang berikutnya, Siti Latifah dengan NIM 214102020019. Dan yang terakhir dengan saya sendiri atas nama Faiz dengan NIM 214102020011. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dengan judul Penerapan Hukum Pidana dalam Masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Sofiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah salah satu istilah hukum yang perlu diketahui. Hukum ini berkaitan dengan sanksi berupa pidana bagi para pelanggarnya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau sisaan bagi bersangkutan, yang dimuat dalam sebuah kitab undang-undang hukum pidana atau disebut dengan KUHP. Adapun pengertian hukum pidana menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Van Hemel, hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelesaikan ketertiban hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nistapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut. Yang nomor dua, menurut Mesger, hukum pidana adalah aturan yang mengikat kepada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Tujuan hukum pidana. Tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau individu atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan atau tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Dalam proses terwujudnya tujuan hukum pidana ini dikenal dua aliran. Yang pertama, aliran klasik. Menurut aliran klasik, tujuan susunan hukum pidana adalah melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara yang sewenang-wenang. Dengan aliran ini menganggap bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menjamin kepentingan hukum individu. Yang kedua, aliran modern. Aliran modern. Menurut aliran modern, tujuan hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan agar kepentingan hukum masyarakat terlindungi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Rofiqoh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum. Nah, yang kita ketahui tentang sumber hukum yaitu ada dua. Yang pertama sumber hukum formal dan yang kedua sumber hukum material. Sumber hukum formal yang dapat digunakan hakim yaitu undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Biasanya hakim dalam memutuskan perkara didasarkan pada undang-undang, perjanjian internasional, dan jurisprudensi. Dan yang kedua, sumber hukum material. Sumber hukum material ialah sumber hukum yang dilihat dari segi isinya. Misalnya, KUHP segi materinya adalah pidana umum, kejahatan, dan pelanggaran. KUHP Perdata mengatur masalah orang sebagai subjek hukum, benda subjek hukum, perikatan, perjanjian, pembuktian, dan kadaluarsa sebagai fungsi hukum menurut para ahli. Ada beberapa macam asas hukum pidana, yaitu asas legalitas. Asas legalitas adalah aturan yang bersifat tertulis memberi kebebasan individu secara tepat dan jelas untuk mencegah aparat penegak hukum bertindak semena-mena. Asas legalitas diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan pidana kecuali atas kekuatan aturan
yang diatur perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Yang kedua adalah asas teritorial. Asas teritorial adalah wilayah ketentuan hukum. Adapun prinsip teritorial yang dimiliki dari pendapat bahwa sebuah negara memiliki kewenangan absolut terhadap kejadian di dalam wilayahnya. Dan yang ketiga yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan. Asas tiada pidana tanpa kesalahan adalah pidana kepada orang yang melakukan tindak pidana harus dilakukan dengan adanya unsur kesalahan pada diri orang tersebut. Baik, perkenalkan, nama saya Faiz. Di sini saya sebagai pemateri terakhir yang akan menjelaskan tentang pentingnya hukum pidana dalam masyarakat. Jadi, hukum pidana itu adalah hukum yang mengatur mengenai perintah dan juga larangan masyarakat dalam aktivitasnya, yang mana dalam sebuah warga negara itu mempunyai sanksi yang kuat dan berlaku bagi siapa saja. Dan di sini hukum pidana itu ada dua macam, yaitu pidana umum dan pidana khusus. Yang mana pidana umum yaitu mengacu pada hukum pidana yang berlaku untuk setiap masyarakat secara keseluruhan tanpa memperdulikan status, golongan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu pidana khusus, yang mana pidana khusus ini cenderung merujuk pada aturan-aturan yang ada dalam hukum pidana yang bersifat menyimpang dari hukum dan tentunya berlaku secara khusus untuk orang-orang tertentu. Sanksi dalam hukum pidana. Jadi, dalam pasal 10 KUHP ada beberapa macam sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pidana yang telah dinyatakan melakukan pelanggaran dalam hukum pidana. Dan hukumannya itu ada dua macam, yaitu hukuman pokok dan juga hukuman tambahan. Yang mana hukuman pokok itu meliputi hukuman penjara, hukuman mati, hukuman kurungan, hukuman denda, dan juga hukuman tutupan. Dan di sini hukum tambahan itu meliputi penyitaan barang, pencabutan hak tertentu, dan juga pengumuman keputusan hakim. Contoh kasus pidana dalam masyarakat yaitu salah satunya kasus pencurian. Jadi, seorang remaja yang berprofesi sebagai pedagang asongan melakukan pencurian terhadap telepon genggam milik penumpang kapal Pelni dikarenakan untuk membayar uang sewa kontrakan. Demi melangsungkan hidup, remaja tersebut rela melakukan tindakan tidak terpuji yaitu dengan mencuri. Sesuai dengan tindakannya tersebut, maka remaja itu dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman paling lama 5 tahun penjara atau pidana dengan denda paling banyak Rp900. Dan contoh kasus yang kedua yaitu pembunuhan, yang dimana kisah ini tentang kematian bocah kelas 3 SD ini menggegerkan masyarakat dan menimbulkan reaksi kemarahan terhadap pelakunya. Bagaimana tidak, pelaku yang merupakan residivis kasus narkoba itu tidak hanya menghabisi nyawa korban, tetapi juga melakukan kekerasan seksual terhadap bocah kecil itu. Salah satu bukti yang menguatkan bahwasannya Agus sebagai tersangkanya yaitu dengan tes DNA sampel sperma yang ditemukan pada jasad korban. Bukti-bukti lainnya yaitu seperti ditemukannya kaos kaki korban di lokasi kejadian juga menunjukkan Aguslah sebagai pelakunya. Dan di sini Agus dijerat pasal berlapis atas perbuatan sadisnya itu yaitu dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana junto pasal 338 KUHP UU nomor 35 tahun 2014 dengan perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman seumur hidup.